Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Bunga Rahma Azifah, Nur Fauja, Sulfiana, dan Winnie Fitri Astuti. Kami akan membahas metode Northwest Canada dan metode Stepping Stone. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Fitri Astuti. Saya akan mencoba membahas materi dari metode Northwest Corner atau metode Barat Laut dan contoh soal. Sedikit contoh soal. Sesuai dengan namanya, metode Barat Laut yaitu mengisi tabel awal transportasi dari sisi barat laut atau kiri atas dengan kuantitas sebanyak-banyaknya hingga semua sumber dihabiskan. Metode Northwest Corner ini merupakan metode yang paling sederhana, di mana langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengisian sel atau pengalokasian dimulai dari pojok kiri paling atas atau ujung pojok kiri sebelah atas. Kemudian langkah kedua adalah alokasikan dengan jumlah maksimum atau sebanyak-banyaknya sesuai dengan yang tersedia di pabrik atau sumber atau sesuai dengan jumlah permintaan pasar atau konsumen sehingga visible untuk memenuhi permintaan atau kebutuhan konsumen. Jadi tuh untuk mengalokasikannya ini tergantung pada supply dan demand-nya. Langkah ketiga, apabila masih ada persediaan tetapi telah memenuhi permintaan konsumen atau pasar pertama, maka alokasi sisa tersebut ke sel sebelah kanan sehingga persediaan telah dialokasikan semuanya. Kemudian langkah keempat, apabila persediaan telah dialokasikan semuanya dari sumber pertama, maka pengalokasian bergerak ke sel bawahnya dengan pengalokasian dari sumber kedua. Kemudian langkah yang terakhir yaitu proses pengalokasian ini dilanjutkan dengan cara yang sama sampai semua persediaan dialokasikan tanpa sisa. Bila diperhatikan, jalur pengalokasian selalu berbentuk tangga, yaitu X11, X21, X22, X32, dan X33, atau X11, X12, X22, X23, dan X33. Metode Northwest Corner ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu metode yang paling mudah tetapi tidak mempertimbangkan biaya. Sedangkan kekurangannya ialah metode ini tidak mengalokasikan produk sebanyak mungkin pada kotak sel yang memiliki biaya transportasi terkecil. Dengan kata lain, setiap alokasi produk tidak memperhatikan besarnya biaya per unit. Untuk memahami materi ini, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Adapun contohnya yaitu, suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik produksi dan 5 gudang penyimpanan hasil produksi. Jumlah barang yang diangkut tentunya tidak melebihi produksi yang ada. Sedangkan jumlah barang yang disimpan di gudang harus ditentukan jumlah minimumnya agar gudang tidak kosong. Tabel matriks berikut ini menunjukkan jumlah produksi paling banyak yang bisa diangkut, jumlah minimum yang harus disimpan di gudang, dan biaya angkut per unit barang dalam satuan mata uang. Teman-teman bisa lihat di sini untuk persediaan dan permintaannya. Selanjutnya kita lanjutkan kepada langkah penyelesaian masalah transportasi dengan metode NWC atau metode Northwest Corner ini. Langkah pertama yaitu kita distribusikan data yang ini ke tabel transportasi sehingga dapatlah tabelnya seperti ini. Kemudian langkah kedua yaitu pengisian sel atau pengalokasian dimulai dari ujung pojok kiri. Dimulai dari pojok kiri paling atas ya. Jadi yang ini, yang pojok kiri paling atasnya adalah yang ini. Di sini demand-nya 400 dan supply-nya itu 800. Sehingga untuk sel yang X11 ini kita alokasikan sebesar demand-nya yaitu 400.
karena yang diminta cuma 400. Kalau kita mengalokasikan sebesar 800, maka melebihi permintaan. Sehingga alokasinya cuma 400. Di sini berarti demand sudah terpenuhi, sehingga untuk sel yang ini dan sel yang ini tidak perlu dialokasikan lagi. Kemudian kalau kita lihat supply-nya, kan sudah dialokasikan 400, sehingga sisanya itu adalah 400 lagi. Sisanya ini kita alokasikan ke sebelah kanan dari sel X11 ini, yaitu di sini. Nah, setelah kita alokasikan, maka sisa yang 400 tadi yang di sini tadi, kita alokasikan di sel yang X12. Sehingga untuk sel yang ini, dan sel yang ini tidak perlu kita alokasikan lagi. Karena supply-nya sudah tidak ada sisa lagi. Kemudian kalau kita lihat demand yang ini sudah memenuhi permintaan kan? Sudah memenuhi permintaan, yaitu sebesar 400, sehingga sel yang ini dan sel yang ini juga tidak perlu kita alokasikan lagi. Sekarang kita fokus lagi yang ini, kotak yang ini. Kita mulai dari sini. Di sini demand-nya 500, supply-nya 600. Sehingga yang kita alokasikan di sel X23 yaitu sebesar 500, sebesar permintaannya. 500 di sini. Maka dia akan seperti ini. Di sini, karena permintaannya sudah terpenuhi, maka sel yang ini tidak perlu kita alokasikan lagi. Sedangkan supply-nya kan sudah dialokasikan 500. Berarti tersisa 100 lagi. 100 ini kita alokasikan ke sebelah sel dari X23, yaitu sel yang ini, X24, sebesar 100. Jadinya seperti ini, sebesar 100. Karena supply-nya sudah tidak ada sisa, maka sel yang ini tidak perlu kita alokasikan lagi. Namun pada demand, permintaannya kan 400, yang baru terpenuhi baru 100, maka masih dibutuhkan lagi 300 untuk memenuhi permintaannya. Sehingga yang kita isi adalah sel yang di sini sebesar 300. Jadi seperti ini. Di sini kalau kita lihat, untuk demand-nya sebesar 400 itu sudah terpenuhi. Sedangkan untuk supply-nya itu masih ada sisa sekitar 800, ya kan? 1100 dikurang 300 itu sisanya 800. Untuk yang 800 ini, sisanya ini kita alokasikan ke sebelah dari sel yang ini, sel X34, sebelah kanan dari sel X34, yaitu X35 di sini. Nah, seperti ini. Jadi untuk permintaannya juga sudah terpenuhi dan supply-nya juga sudah tidak ada sisa, sehingga semuanya sudah teralokasikan. Karena semua telah teralokasi, maka telah dicapai solusi optimalnya. Sehingga alokasi optimal dari metode NWC adalah X11 sama dengan 400, X12 sama dengan 400, X13 sama dengan 0, X14 sama dengan 0, X15 sama dengan 0, X21 sama dengan 0, X22 sama dengan 0, X23 sama dengan 500, X24 sama dengan 100, X25 sama dengan 0,
X31 sama dengan 0, X32 sama dengan 0, X33 sama dengan 0, X34 sama dengan 300, dan X35 sama dengan 800. Kemudian kita lihat biaya angkut yang dikeluarkan ialah minimal Z-nya yaitu 50X1 ditambah 80X2 ditambah 60, minimal Z-nya 50X11 ditambah 80X12 ditambah 60X13 ditambah 60X14 ditambah 30X15 ditambah 40X21 ditambah 70X22 ditambah 70X23 ditambah 60X24 ditambah 50X25 ditambah 80X31 ditambah 40X32 ditambah 60X33 ditambah 60X34 ditambah 40X35. Maka minimal Z-nya adalah 50 dikali 400 ditambah 80 kali 400 ditambah 60 kali 0 ditambah 60 kali 0 ditambah 30 kali 0 ditambah 40 kali 0 ditambah 70 kali 0 ditambah 70 kali 500 ditambah 60 kali 100 ditambah 50 kali 0 ditambah 80 kali 0 ditambah 40 kali 0 ditambah 60 kali 0 ditambah 60 kali 300 ditambah 40 kali 800 sama dengan 1.430.000. Jadi biaya angkutnya adalah 1.430.000. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan contoh lain dari metode Northwest Corner ini. Terima kasih. Saya Bunga Rahma Zefa. Kali ini saya akan membahas satu contoh soal dari metode Northwest Corner atau NWC. Nah, jadi ini ada data matriks biaya pabrik minuman PT Maju Terus dari sumber menuju gudang. Jadi diketahui sumber XYZ akan mendistribusikan barang ke tujuan permintaan ABC. Nah, jadi yang ditanyakan bagaimana penyelesaian dari soal transportasi tadi dengan menggunakan metode NWC. Oke, untuk langkah penyelesaiannya yang pertama, kita akan mengisi kolom permintaan dari pojok kiri atas. Karena kan seperti namanya yaitu metode Northwest Corner, jadi kita akan mulai dari pojok kiri atas. Nah, di pojok kiri atas ini kita akan mengisinya si matriks XA dengan sumbernya yaitu 60. Nah, karena sumber si XA ini sudah terpakai semua untuk tujuan A, maka tujuan B dengan C-nya tidak akan disuplai oleh sumber X lagi karena sudah terpakai semua di tujuan A. Tapi di sini permintaannya kan yang A ini 70. Jadi kita sumbernya tadi baru 60 ya kan. Jadi 70 kita kurangkan dengan 60. Jadi bersisalah dia 10. Oke. Kita lanjut ke langkah yang kedua. Tadi kan XA-nya 60 untuk sumber B dengan C yang untuk suplai X tidak ada ya. Nah, tadi untuk permintaan yang A kan bersisa 10. Bisa kita letakkan untuk matriks YA di sini 10. Nah, jadi sumbernya kan 90 untuk yang si sumber Y. Jadi kita kurangkan 90 dikurang 10, maka sisa sumbernya 80. Jadi yang 10 tadi untuk permintaan tujuan A sudah terpenuhi juga. Sehingga si ZA tidak ada sumbernya lagi, tidak ada permintaannya lagi. Jadi ini kita boleh silang. Nah, untuk langkah berikutnya, kita isi lagi, karena permintaan tujuan A sudah terpenuhi semua, kemudian mulai isi dari sudut kiri lagi, yaitu matriks YB. Nah, matriks YB ini permintaannya kan 30 untuk tujuan B. Jadi kita isi permintaannya itu 30. Sini permintaannya 30. Nah, sudah pas kan permintaan sudah terpenuhi semua. Tapi di sini sumber masih ada sisa 80. Maka
Bisa kita kurangi, 80 dikurang 30, sisanya jadi 50. Untuk sumber si Y, sisanya tinggal 50. Oke, jadi yang ZB sudah tidak ada lagi ya, karena permintaan sudah terpenuhi semua. Kemudian langkah berikutnya, nah, permintaan tujuan A dan B sudah terpenuhi semua. Jadi kita bisa isi matriks YC. Sekarang matriks YC-nya itu kita akan isi 50, karena sumbernya kan tadi untuk si Y sisanya 50 kan. Jadi kita tulis matriks YC 50. Namun karena permintaannya 100, jadi kita kurangkan permintaan dengan sumber YC tadi. Jadi si permintaan ini tinggal, permintaan tujuan C tinggal 50. Nah, sisanya 50. Nah, terakhir kita bisa dapat mencari matriks ZC dengan cara mengisi kekurangannya si permintaan C tadi. Tadi kan di permintaan C sisanya 50. Kita letakkan sisa 50 tadi di matriks ZC. Sini 50. Nah, ini berarti sudah terpenuhi semuanya. Permintaannya juga sudah pas 100, ini 30, ini juga 70. Sumbernya juga sudah pas 50. Oke, jadi langkah terakhir yaitu karena si permintaan tujuan A, B, dan C telah terpenuhi semua, seperti gambar ini. XA tadi 60, YA-nya 10, YB-nya 30, YC-nya 50, kemudian ZC-nya 50, dapat kita tuliskan seperti ini. Nah, jadi itu kan ada XA sama dengan 60. Ya kan, matriksnya XA 60 dikalikan 5 jadi 300. Kemudian yang YA kan itu dia 10 kita kalikan 6. Nah, dikalikan 6 jadi 60. Kemudian YB dikalikan 30 dikalikan 8. Lalu YC 50 dikali 2. Kemudian yang terakhir Z, matriks ZC itu 50 dikali dengan 7. Hingga dapatlah totalnya 1050. Jadi, kesimpulannya, dengan menggunakan metode NWC, maka didapatkanlah total biaya transportasi sebesar 1050. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfiana akan melanjutkan penjelasan teman saya sebelumnya, yaitu Bunga dan Winnie. Kali ini saya dan Nur Fauja akan menjelaskan mengenai metode stepping stone. Sebelum kami ke contoh soal, saya akan menjelaskan sedikit mengenai metode stepping stone. Jadi, metode stepping stone ini merupakan metode yang digunakan untuk menghasilkan pemecahan layak bagi permasalahan transportasi dengan biaya-biaya operasi, sehingga mendapatkan biaya pengiriman yang relatif. Lalu apa tujuan kita menggunakan metode stepping stone? Tujuannya itu yaitu untuk mempertahankan kendala penawaran dan permintaan dengan cara yang sama tujuannya itu untuk mempertahankan kendala penawaran dan permintaan sambil melakukan alokasi ulang barang ke suatu kota yang kosong. Dan yang harus teman-teman ingat, kelompok kami mendapatkan sumber yang mengatakan bahwa di dalam menggunakan metode stepping stone ini mempunyai aturan siklusnya ya. Yang pertama, suatu siklus perubahan pengalokasian tidak boleh mengubah nilai penawaran dan permintaan. Lalu yang kedua, dalam satu siklus hanya boleh terdapat satu kota yang kosong saja yang terlibat. Yang C, suatu siklus berawal dan berakhir pada kota yang sama. Jadi jika siklusnya itu berawal dari misalnya dari kota X13, maka setelah melewati siklus itu harus berakhir pada kota X13 juga. Lalu yang keempat, hanya boleh ada dua kota yang berurutan yang terlibat terletak pada baris atau kolom yang sama. Mungkin untuk penjelasan dan pemahaman yang lebih mendalam, saya dan Nur Fauja akan memberikan sebuah contoh soal. Yang pertama, contoh soalnya akan datang dari saya sendiri, di mana di sini ada contoh soal yang kami dapatkan dari sebuah sumber yang akan kami sertakan dalam referensi di Word kami ya teman-teman.
Di sini contoh soalnya, CV Tani Mandiri saat ini beroperasi dengan ketentuan tertentu. Ketentuan tertentu ini di dalam artikel itu kan tidak ada narasi soalnya langsung ya. Jadi di sini saya bikin ketentuan tertentu itu. Jadi di situ tuh ketentuannya maksudnya kayak misalnya dari kapasitas dan lain-lain, ketentuannya itu akan disajikan dalam sebuah tabel yang akan saya tampilkan pada pembahasan ya teman-teman. Lalu dari situ carilah biaya pengiriman optimal yang dilakukan Tani Mandiri tersebut. Jadi kita akan mencari biaya pengiriman optimalnya. Di sini kan kita akan menggunakan metode stepping stone ya teman-teman. Tapi di sini cara metode stepping stone-nya yang pertama itu kita harus membuat tabel awal dulu. Menggunakan apa? Menggunakan NWC atau Northwest Corner yang sudah dijelaskan oleh dua teman saya sebelumnya. Jadi sebelum kita ke stepping stone, kita akan melalui tahap NWC dulu ya. Di sini ada tabel kapasitas seperti yang tadi soal ya, karena ketentuannya itu ada di dalam pembahasan. Misalnya ketentuan terkait kapasitasnya sudah disampaikan dalam tabel sini yang dapat teman-teman lihat di layar masing-masing. Lalu di sini ada tabel permintaan dari masing-masing kotanya. Lalu di sini ada alokasi NWC. Mengenai alokasi serta perhitungan NWC, di sini saya tidak akan mengulang penjelasan dua teman saya sebelumnya, karena saya yakin teman-teman yang menyimak video ini pasti sudah memahami video sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh dua teman saya. Jadi mengenai alokasi serta perhitungan NWC, itu sama dengan cara yang teman saya jelaskan pada contoh soal sebelumnya. Cuma kita perlu ubah di soal aja ya. Jadi angka-angkanya yang kita ubah. Jadi di sini setelah kita melewati tahap alokasi NWC, saya akan menggunakan tabel ini. Tabel ini akan saya gunakan pada tahap stepping stone-nya. Oke, jadi kita langsung ke tahap stepping stone-nya aja teman-teman. Jadi dari tabel NWC yang kita tadi sudah dapatkan itu, di sini kan ada nih sel kosongnya kan yang yang diberi tanda X. Berarti ada X1, X12 nih dicari, lalu ada X13 nih dicari, lalu ada X23 nih dicari, lalu ada X31. Jadi yang kosong itu, yang sel yang kosong itu kita akan mencari nilainya dengan cara apa? Dengan cara stepping stone yang akan kami bahas ini ya. Jadi bagaimana cara mencarinya? Yang pertama misalnya X12. X12 kan yang ini kan teman-teman. X12 ini nih X12 ini dia harus kembali ke 12 juga. Jadi dia harus melewati siklus-siklus yang lain, tapi harus kembali ke sini juga. Jadi dia boleh mengarah ke arah jarum jam, boleh juga berlawan arah jarum jam ya. Yang ini akan berlawan arah jarum jam dari X12 akan ke X11, lalu ke X21, lalu ke X22. Jadi 4 kota ini. Terus yang harus teman-teman ingat, nilainya ini di sini mau ada ketentuannya. Jadi ini tuh bernilai positif, negatif, positif, dan ini bernilai negatif. Dia emang ketentuannya positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif seperti itu. Jadi kegunaan ini yaitu pertama X12. X12 kan berarti 380. 380 ini kan negatif, berarti dikurang 312. Baru dia ditambah 313, baru dikurang 400. Teman-teman bisa cari, nanti akan didapatkan hasilnya negatif 19. Lalu yang X13, yang untuk X13 ini juga sama kayak cara yang sebelumnya yang X12 itu ya. Dia lewatin siklus saja, yang penting nanti dia kembali lagi ke X13. Sama juga yang dilakukan dengan S23 dan X31. Nanti akan didapatkan hasilnya pengoperasian, yang penting teman-teman harus ingat siklusnya itu positif, negatif, negatif ya. Nanti akan didapatkan hasilnya ternyata ada yang kita lakukan iterasi pertama itu ada nilainya yang negatif. Kalau kita masih ada nilai negatif, maka ini belum boleh selesai. Kita akan melakukan iterasi selanjutnya. Lalu, jika kita menemui nilai yang masih negatif dan dia itu ada lebih dari satu yang nilai negatif, kita lihat di sini nilai negatif yang mempunyai nilai yang terbesar. Berarti di sini min 35. Min 35 itu merupakan hasil dari X23. Ya, X23 hasil ini ya teman-teman ya.
X23. Terus teman-teman ingat, X23 tadi itu tuh dia melewati tahap apa aja? Saya akan memberi tanda warna hitam ya, X23. X23 itu dia melewati kota X, ini X23 ya. X23, baru dia melewati ke kota X22. Nih, dia akan ke sini. Saya kasih aja ini positif. X22 negatif, lalu dia ke X32 positif, baru dia ke X33. Ini positif ya. Ini positif, ini negatif. Ini berfungsi untuk apa? Karena nanti di iterasi selanjutnya tabelnya akan berubah. Kita lihat di sini yang bernilai negatif kan 1.500 sama 2.000. Jika tadi hasilnya kita lihat nilai negatif yang paling besar, sekarang kita lihat nilai negatifnya yang kecil. Dibanding 1.500 sama 2.000, tentu saja 1.500 lebih kecil. Jadi nanti tabelnya itu akan berubah. Ini yang pertama ini, yang 23 ini, X23, ini kan dia positif kan? Karena tadi dia yang kecil itu 1.500, jadi nanti ditambah 1.500. Jadi tabel selanjutnya akan berubah, X23 ini akan berubah nilainya jadi 1.500. Ya, ini ya teman-teman, dia langsung berubah kan? Lalu yang ini dia negatif, berarti dikurang. Berarti 1.500 dikurang 1.500, hasilnya 0, atau kita kosongkan saja ya. Nih. Lalu yang ini, dia ini negatif 500, berarti ditambah 1.500, didapat hasilnya 2.000. Jadi tabel selanjutnya akan didapat nilainya yaitu 2.000, pintar. Lalu yang ini 2.000, karena dia negatif, berarti 2.000 dikurang 1.500, didapat hasilnya 500. Ya, ini. Setelah kita sampai di tahap ini, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Yang akan kita lakukan selanjutnya yaitu mengulang tahap yang saya lingkarin ini. Karena kita masih ada nilai negatif, makanya kita mengulang tahapnya lagi. Kita ulang, kita lihat lagi yang tadi yang selnya masih kosong. Berarti ada 12, 13, baru itu ada 22, baru itu ada 31. Jadi nanti dicari nilainya. Caranya bagaimana? Caranya sama dengan yang saya jelaskan sebelumnya. Caranya sama, didapat hasilnya juga, ternyata masih ada yang negatif. Kalau ada yang negatif, kita ulang lagi caranya. Jadi caranya kita mengulang-ulang terus sampai dia tidak bernilai negatif. Sehingga nanti untuk menghemat waktu video ini, nanti saya langsung saja, nanti dia akan dapat kotak pada tabel ini, maksud saya, ini akan bernilai positif semua. Jadi, jika sudah mendapatkan nilai positif untuk semuanya, setelah melakukan beberapa tahap iterasi, pada contoh ini melakukan 3 tahap iterasi, nanti ini kan sudah bernilai positif ya semuanya ya. Ini sudah lewat positif semua, jadi ini tabel untuk nilai optimumnya. Untuk mencari nilai optimumnya, kita tinggal ini aja, 1.500 dikali sama di atasnya 313, ditambah 2.500 dikali 316, dan seterusnya. Nanti akan didapat hasilnya. Didapat hasilnya 3.699.500. Jadi, kesimpulannya, total perhitungan menggunakan stepping stone yaitu mendapatkan biaya pengiriman sebesar 3.699.500. Ini nilai untuk stepping stone. Sedangkan menggunakan NVC yang saya skip karena udah dijelaskan sebelumnya, yaitu mendapatkan hasil 3.800.000. 3.800.000 sama 3.699.500. Maka selisih antara NVC dengan stepping stone yaitu sebesar 100.500. Sekian dari penjelasan saya. Contoh soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, untuk soal stepping stone ini diambil dari studi kasus, yaitu suatu perusahaan memiliki 3 pabrik yang berlokasi di 3 kota yang berbeda dengan kapasitas produksi per bulan adalah pabrik A di Jakarta 150, pabrik B-nya di Bekasi, di Tangerang 275. Perusahaan tersebut juga mempunyai 3 tempat pemasaran. Hasil produksinya yang berlokasi di 3 kota yang berbeda dengan jumlah permintaan per bulan, yaitu gudang pertama yang di Cirebon permintaannya itu 200,
gudang kedua di Bandung itu permintaannya 100 dan gudang ketiga di Sukabumi permintaannya 30. Nah, diketahui biaya transportasi dari setiap pabrik ke tempat pemasarannya itu dapat dilihat dari tabel 1. Sini kita bisa lihat pabrik A, B, C, terus gudang 1, gudang 2, dan gudang 3. Untuk tabel 2 yaitu transportasi awalnya bisa dilihat di sini. Jakarta Cirebon itu 6, Jakarta Bandung itu 8, Jakarta Sukabumi 10, Bekasi Cirebon 7, Bekasi Bandung 11, Bekasi Sukabumi 11, Tangerang Cirebon itu 7, Tangerang Bandung 5, Tangerang Sukabumi itu 12. Untuk kapasitasnya itu 150. Untuk di Jakarta, Bekasi 175, Tangerang 275. Untuk permintaan di Cirebon itu 200, Bandung 100, Sukabumi 100. Nah, untuk optimasi pendistribusian barang menggunakan metode stepping stone dapat dilihat sebagai berikut. Nah, tahap yang pertama itu adalah dengan metode sudut barat laut atau Northwest Corner Rule. Karena solusi optimal yang digunakan yaitu metode batu loncat atau metode stepping stone untuk memastikan apakah biaya transportasinya itu telah minimum. Nah, sebelum dilakukan pengujian menggunakan solusi optimal, harus dipastikan tidak terdapat degenerasi dan redundansi. Nah, degenerasi dan redundansi ini maksudnya tidak terpenuhi syarat pengujian bahwa sel yang terisi harus memenuhi syarat baris ditambah kolom dikurang 1. Pada degenerasi, sel yang terisi kurang dari persyaratan yang ditentukan, sedangkan redundansi itu sel yang terisi melebihi dari persyaratan yang ditentukan. Nah, pada kasus ini tidak terjadi degenerasi maupun redundansi karena jumlah sel yang terisi yaitu 5. Jumlah selnya itu ada 5. Nah, selanjutnya yaitu melakukan pemecahan solusi optimal dengan menggunakan tabel 3 dapat dilihat dari perhitungan berikut. Di sini kita menghitung dari sel-sel kosong. Sebelumnya kita lihat tadi di sini kan untuk permintaan di Jakarta, permintaan di Cirebon itu 200, maka kalau dilihat dari Jakarta supply-nya 500, maka di sini supply-nya kapasitasnya itu 150, maka di sini 150 kita isi penuh. Lalu untuk di Bandung Sukabumi itu tidak bisa diisi. Untuk Bekasi yaitu 50 untuk mencukupi permintaan dari Cirebon yaitu 200. Lalu di sini untuk di Bandung kita isi selanjutnya untuk di Bandung 100 karena permintaannya 100. Di sini masih ada sisa untuk yang di Sukabumi yaitu 25, maka supply atau kapasitasnya itu sudah tercukupi. Untuk di Tangerang yaitu di sini kan tadi udah tercukupi yang 300, maka supply 275 ditambah 25 300, maka sudah terpenuhi. Nah, untuk sel-sel yang kosong yaitu yang bertanda X, kita hitung untuk nilai biayanya. Jakarta Bandung, nih di sini Jakarta Bandung. Ini kan turan positif negatif positif negatif. Untuk daerah yang kosong ini untuk bernilai positif. Di sini kita ke arah yang memiliki kapasitas yaitu 150 dan kurang 6 ditambah 7 dikurang plus. Di sini 10 dikurang ke 6. Nah, kita di sini kita loncatin ke 6 ya. Karena tidak boleh yang ke kosong juga. Jadi selanjutnya
tambah 2 lalu dikurang 11. Untuk Tangerang Cirebon yang ini yaitu 7 dikurang 12 ditambah 11 dikurang 7, hasilnya negatif 1. Tangerang Bandung yaitu 5 dikurang 12 ditambah 11 dikurang 11, hasilnya negatif 7. Nah, dari perhitungan tersebut terlihat masih terdapat beberapa nilai yang negatif. Untuk pemecahan selanjutnya, pilih tip 7, maka dipilihlah Tangerang Bandung karena masih bernilai negatif terbesar. Lalu dilakukan pergeseran sebagai berikut. Yang awalnya tadi itu di tabel 125.0.275 diubah menjadi 0, 125, 175. Ini diubah nilainya. Nah, di sini dapat dilihat X 125, 100, 175. Ini untuk tabel yang diubah. Nah, pada tabel itu dapat dilihat di layar. Untuk caranya sama seperti yang pertama tadi, kita lihat dari sel-sel yang kosong, lalu kita sesuaikan dengan arah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Nah, dari perhitungan ini masih terdapat nilai negatif. Untuk pemecahan selanjutnya dipilih nilai negatifnya, yaitu negatif 1, yaitu Tangerang Cirebon. Nah, Tangerang Cirebon inilah yang diubah menjadi yang awalnya 50, 125, 0, 175 diubah menjadi X 175, 50, 125. Nah, untuk tabelnya kita lihat di perubahan yang tahap keduanya, yaitu X 50, 175, 125. Inilah yang dirubah tadi. Nah, untuk diperoleh pemecahan masalah untuk sel-sel yang kosong, kita hitung lagi seperti yang tadi, yaitu Jakarta Bandung. Mana yang kosong tadi? Jakarta Bandung, yaitu 8 dikurang 6 ditambah 7 dikurang 5. Untuk Jakarta Sukabumi, Bekasi Cirebon, Bekasi Bandung juga seperti itu. Tip 1. Negatif 1 itu Jakarta Sukabumi pada tabel. Itu yang akan digeser menjadi 25, 125, 175 X. Nah, sehingga tabelnya itu berubah seperti ini. Nih, 25, 125, 175 X. Nah, kita mencari lagi, kita hitung biaya produksinya, biaya transportasinya. Dari yang untuk itu kita mencari dari sel-sel kosongnya, yaitu Jakarta Bandung. Untuk baris Jakarta Bandung, yaitu biaya transportasinya 8 dikurang 6 ditambah 7 ditambah dikurang sama 5. Jadi dari 8, 6, 7, 5. Hasilnya 4. Lalu yang Bekasi Cirebon itu 7 dikurang 11 ditambah 10 dikurang 6, yaitu hasilnya 0.
Untuk Bekasi Bandung yaitu 11 dikurang 5 ditambah 7 dikurang 6 ditambah 10 dikurang 6 hasilnya 6. Dikurang 11 hasilnya 6. Untuk Tangerang Sukabumi yaitu 12 dikurang 10 ditambah 6 dikurang 7 hasilnya 1. Nah, karena dari hasil perhitungan itu tidak ditemukan nilai negatif atau penghemat biaya, maka proses eksekusi telah selesai. Jadi udah sampai tahap ketiga ini udah tidak ada lagi nilai negatif. Tahap ini udah selesai. Alokasi produk dari pabrik ke daerah pemasaran menurut metode sudut barat laut yang diuji dengan metode batu loncat atau stepping stone ini, dan biaya transportasinya dalam ribuan rupiah dapat dilihat pada tabel 7 ya. Nah, dari sini Jakarta Cirebon, dari Jakarta ke Cirebon itu 25, biaya per unitnya itu 6, biaya per unitnya itu 6 kan. Lalu Jakarta Sukabumi 125 dikali 10. Selanjutnya Bekasi Sukabumi yaitu 175 biaya per unitnya itu 11, jadi 175 dikali 11 yaitu 1925. Untuk Tangerang Cirebon itu 175, biayanya itu 7. Untuk Tangerang Bandung itu 100, biayanya 5. Nah, lalu total biayanya itu dapat dilihat di sini 5.050.000. Nah, ini adalah total biaya minimum dari transportasi pengiriman barang.